Nizam Azkiya halaman 28. Baris kaopat dihandap. Fata'allaman lillahi ilman nafi'an in kunta tatlubu mulka daraini i'tila. Gerapek turutan nyiar ilmu nu manfaat karena taat ngagungkeun Allah Ta'ala. Gerapek turutan nyiar ilmu nu manfaat karena taat ngagungkeun Allah Ta'ala. Gerapek non Indonesia gerapek teh segeralah turutan nyiar ilmu nu manfaat, ikuti para ulama-ulama Allah di dalam mencari ilmu yang bermanfaat karena taat ngagungkeun Allah Ta'ala. Semata-mata mencari ilmunya itu karena taat kepada Allah, mengagungkan Allah Ta'ala, karena taat mengagungkan Allah Ta'ala. Semata-mata karena taat mengagungkan Allah Ta'ala. Jadi niat kita mencari ilmu, ya para jamaah sekalian, niatkan semata-mata taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upama anjeun hayang menang kaluhungan, apabila kamu ingin mendapatkan keagungan, kemuliaan di negara dunia akhirat teu menang bahala, di negara dunia akhirat tidak mendapatkan bala bencana. Jadi orang yang mencari ilmu yang bermanfaat tujuannya karena taat dan mengagungkan kepada Allah Ta'ala, dia akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Kitu dah di mana hayang menang keagungan, kemuliaan di dunia jeung di akhirat. Urang kedah nyiar ilmu nu manfaat, tapi kudu karena Allah, semata-mata karena taat kepada Allah. Mencari ilmunya itu semata-mata karena mengagungkan Allah di dalam mencari ilmunya. Kemudian ari ilmu manfaat nyaeta ilmu anu matak nyaho hinana dunia tempat bala. Bahwa ilmu yang manfaat, apa itu ilmu yang bermanfaat itu apa? Apa tandanya ilmu yang bermanfaat itu apa? Ari ilmu manfaatnya eta adalah ilmu yang anu mataknya yang menjadi sebab tahu hinanya dunia tempat ujian. Dunia itu tempat ujian. Dunia itu hina. Nah, ilmu yang menjadi sebab taunya hinanya dunia itu adalah ilmu yang bermanfaat. Itu ilmu yang menjadi sebab taunya hinanya dunia itu hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saking hinanya dunia, orang kafir pun Allah berikan nikmat dunia. Saking tidak ada nilai kemuliaan di hadapan Allah, orang kafir Allah beri, saking tidak ada nilainya. Saking tidak ada nilainya kemuliaan dunia di hadapan Allah. Jangankan orang mukmin, orang kafir Allah beri. Orang yang menghina Allah
Orang yang menghina Allah, Allah beri nikmat dunia. Saking ini nikmat dunia tidak ada nilainya di hadapan Allah. Kemudian bagaimana kita? Nah, kita dunia kita ini kita gunakan untuk akhirat. Baru ada nilainya. Uang dunia. Ini uang bisa menjadi nilai akhirat. Jadikan amal soleh punya uang. Punya rumah jadikan amal soleh. Punya dunia jadikan amal baru bernilai di sisi Allah. Ketika dunia ini tidak menjadi amal soleh, maka tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hidup, kita sehat, ini dunia. Kita sehat ini dunia. Kalau menjadi amal soleh, menjadi mulia di hadapan Allah. Menjadi bernilai. Ya, menjadi orang kafir Allah beri sehat. Orang-orang kafir Allah beri sehat. Umur Allah, orang-orang kafir Allah beri umur. Ya. Tapi ketika ini dunia tidak menjadi amal saleh, maka dunia tersebut tidak ada nilai kemuliaan di hadapan Allah. Tapi ketika kita gunakan ibadah kepada Allah, niatnya baik, caranya baik, maka menjadi nilai kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ngekehan mawa ka anjeun ti dunia ieu kana nikmat akhirat anu punjula. Ngekehan, naonna Indonesia na ngekehan? Menganjurkan, memaksakan. Ya, ilmunya ini membawa kepadamu dari dunia untuk menghasilkan kenikmatan akhirat. Dia punya ilmu, ya, ilmu yang bermanfaat itu yang membawa kita, ya, yang mendorong kita untuk menghasilkan dari dunia ini untuk menghasilkan kenikmatan akhirat. Yang dicari adalah kenikmatan akhirat, yang dituju adalah kenikmatan, artinya dunianya menjadi amal soleh. Jadi kita nikah, ya, nikah itu harus jadi amal soleh, menjadi urusan akhirat, ya. Dunianya kerjanya jadi urusan akhirat. Niatnya harus baik, caranya pun harus baik. Jadikan ini nikmat dunia menjadi sebab hasilnya nikmat akhirat. Itu baru ilmu yang bermanfaat. Nah, ini diantaranya yang diberitahu oleh, dinazamkan oleh Abu Ya radhiyallahu anhu di sini. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mengetahui anu mataknya yang menjadi sebab tahu hinanya dunia, tempat ujian, ya. Kita ini jangan sampai melupakan nikmat akhirat. Orang mukmin itu yang dicari akhirat, bukan di dunia. Dunia ini tempat ujian. Dan nikmatnya pun sebentar dan sedikit. Sebentar dan sedikit. Sebentar, hidupnya sebentar. Berapa tahun hidup di dunia? 100 tahun? Enggak bakal. Sulit cari orang yang 100 tahun. Aya, dia nu ngaraji aya nu 100 tahun. Artinya masih muda pada sudah pulang. Hidup di dunia sebentar, enggak lama. Ya, nikmatnya pun sebentar, enggak lama. Nikmat makan berapa piring nikmatnya bahkan 100 piring nikmat sedikit, ya. Nikmat dunia itu hanya sedikit, makannya cuma yang nikmat hanya sedikit. 1 piring sudah, tambah 2 piring 3 piring nggak enak, betul. Itu nikmat dunia. Pakaian, enak nih pakaian baru, tong dibuka-buka sabulan, kumaha kira-kira nak? Wah, geus merang. Terus saya sote mimiti, ai mimiti geus minang-minang ting di susuh mah belel. Ya. Meskipun harganya mahal, ya seperti itu nikmat dunia. Jadi kita jangan tertipu oleh kenikmatan dunia yang menghalangi untuk menghasilkan kenikmatan akhirat. Justru kita punya dunia untuk mencapai kebahagiaan akhirat.
punya dunia, jadikan supaya jadi sebab modal untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Bagaimana caranya? Jadikan amal soleh. Oh, jadikan amal soleh, umurna dipakai ibadah, sehatna dipakai ibadah, duitna dipakai ibadah, segalana jadi nilai ibadah, kakarak jadi aya hargaan eta dunia. Ketika dunia tidak menjadi nilai amal soleh, tidak menjadi nilai ibadah, maka tidak ada nilai kemuliaannya itu dunia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ta'limuhu lillahi khairu ibadatin wa khilafatin wa wirathatin. Eta sanes shin tha bisi aya nu shin wa wirathatin gentos ku tha sanes shin. Eta tah huntuna kurangan. Ya tilu huntuna tah. Shin mah huntuna tilu. Nah, kurangan we hiji. Tengahna wa wirathatin sanes shin tapi tha. Wa wirathatin fatawassala. Deui ari ngawurukan ilmu nu manfaat eta pangalus-alusna ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara ibadah yang paling punjul, yang paling tinggi pahalanya, yang paling istimewa, di antaranya adalah mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Itu ibadah yang paling besar pahalanya. Ngerti anak-anak santri? Maka kalian harus betul-betul semangat mencari ilmunya. Ya, betul-betul semangat. Bangun. Betul-betul semangat mencari ilmunya. Ya, jangan malas-malas menghafal, mengulang-ulang pelajaran. Ya, betul-betul niatnya baik. Nah, mengajarkan ilmu yang bermanfaat itu adalah pangalus-alusna ibadah ke Allah, adalah paling baiknya ibadah kepada Allah. Orang yang sedang mengajar asal lillahi ta'ala, dia sedang beribadah kepada Allah. Orang yang sedang belajar mencari ilmu karena Allah, dia sedang ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu diantaranya keistimewaannya. Sabab ari mapatahan eta nyampurnakeun ratuning badan nyata ati sangkan teu bahula. Sebab bahwa mengajarkan ilmu yang bermanfaat itu adalah menyempurnakan ratuning badan, yakni hati. Rajanya badan siapa? Hati. Hati ini menjadi baik karena apa? Dia menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ketika kita mendengar ilmu yang manfaat itu menjadi terang hati, menjadi sadar hatinya, menjadi bersih hatinya, menjadi baik hatinya. Yang tadinya akhlaknya nggak baik, berkah ilmu yang bermanfaat berubah akhlaknya menjadi baik. Karena hati ini raja. Hati ini apa? Anak-anak, hati itu adalah raja. Ya, pemimpin. Pemimpin kalau hatinya baik itu pasti seluruh yang keluar dari anggotanya badannya menjadi baik. Tutur katanya baik, itu karena hatinya baik. Ya, jibeh. Lamun bener kabeh. Bener hatena, bener awakna. Ngaco hatena, ngaco we awakna ge. Itu. Nah, ilmu yang bermanfaat ini ilmu yang menyempurnakan hati kita menjadi baik berkah ilmu. Ibarat ilmu itu apa? Air yang nyebor, menyirami tanaman-tanaman, tanah-tanah yang tandus. Ketika disiram menjadi subur. Itulah gambaran hati. Ketika hati kita disiram dengan ilmu yang bermanfaat, mendengarkan nasihat-nasihat ilmu yang ini, hati menjadi baik. Yang tadinya ya akhlaknya tercela menjadi akhlaknya mulia. Ini berkah apa? Siraman rohani, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat sumbernya di mana?
Al-Quran, sumbernya itu ilmu manfaat. Sumbernya apa lagi? Hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita mengkaji tiap pagi Quran meskipun sedikit, mudah-mudahan ini menyuburkan hati. Ya, yang hatinya gersang menjadi subur. Nanti ada keinginan ingin berbuat baik, takut untuk berbuat maksiat. Ini hati yang subur seperti itu. Ketika sudah melakukan maksiat ingin bertaubat, ingin menyesali dosa yang telah dilakukan. Ini berkah siraman rohani dari ilmu yang bermanfaat. Menyesali, kita mengaku salah, mengaku banyak dosa, ingin memperbaiki diri. Ini berkah sebetulnya. Ini warisan yang mahal. Kalau warisan hanya harta, hanya bangunan, hanya ya, dunia, kita mati sudah ditinggalkan. Ditinggalkan, akhirnya berebut anak-anak kita. Leung lamun saroleh, efek teu saroleh parasea, tak budak kurang. Adi lanceuk teu ala lakur, gara-gara urusan dunia. Tapi kalau kita mewariskan ilmu yang bermanfaat kepada anak kita menjadi anak-anak yang saleh, yang berbakti kepada orang tua, yang baik dengan masyarakat, yang baik dengan manusia, baik hubungannya dengan Allah. Berkah ilmu yang bermanfaat. Ilmu ini adalah warisan para nabi, warisannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika yang diwariskan ilmu yang bermanfaat kepada anak-anak kita, maka anak-anak kita menjadi orang-orang baik. Menjadi orang-orang baik, berbakti sama orang tuanya, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, betul-betul melaksanakan kewajiban. Kalau diwariskan ilmu yang bermanfaat, tapi kalau diwariskan hanya harta saja, bukan ilmu yang bermanfaat, akhirnya terjadi pertengkaran, saling gesek-gesekan, saudara dengan saudara, adik kakak, saling bermusuhan. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena tidak diwariskan ilmu yang bermanfaat. Itu penyebabnya. Orang kalau ilmunya bermanfaat, urusan dunia dia dahulukan orang lain, urusan akhirat dia paling depan. Itu kalau orang hatinya sudah masuk ilmu yang bermanfaat, dia itu yang dikejar akhirat. Bagaimana caranya harta ini bermanfaat nanti di akhirat, bisa menolong saya nanti di kubur, bisa menolong saya nanti di akhirat. Itu orang-orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat seperti itu. Akhlaknya menjadi baik, sayang kepada orang lain, bahkan akhlaknya dia sayang sama orang yang tidak sayang sama dia, bahkan dia bisa berbuat baik kepada orang yang jahat sama dia. Tuh berkah ilmu yang bermanfaat. Dihina ku baturkeun wae, digogoreng ku batur teu saruaan, mengalah, sabar. Masya Allah, ini berkah apa? Ilmu yang bermanfaat. Gitu. Tapi lamun teu dicebor ku ilmu anu manfaat, jika tidak disirami hati kita dengan ilmu yang bermanfaat, berebut tuh. Urusan dunia pasea. Urusan dunia pasea. Aing kula wah, naudzubillah min. Padahal sedikit tapi menjadikan apa? Menjadikan permusuhan. Itulah dunia, ya. Jadi kita jangan sampai tertipu oleh dunia. Bagaimana tertipu oleh dunia? Dunianya menghalangi kita dari ibadah kepada Allah. Boga dunia teker mohokeun ibadah ke Allah, ngahalangan kana ibadah. Berarti orang katipu ku dunia, ya. Justru dunia keur ibadah, keur bekal ibadah, keur bekal ngaji, boga dunia teh. Berbekal ibadah boga dunia teh lain ngahalangan karena ibadah boga dunia teh. Jeung deui jadi gaganti Allah jeung Rasulna jeung pangalusna warisan ti Kangjeng Rasulullah, menjadi khalifah Allah, ya, menjadi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia itu menyelamatkan manusia, mengajarkan akhlak yang baik. Gara-gara akhlaknya baik, orang tersebut menjadi orang mulia. Maka
mengajarkan ilmu yang bermanfaat adalah paling baiknya amal ibadah kepada Allah. Yang paling baiknya ibadah kepada Allah mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Berkah dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia menjadikan jeung pangalusna warisan, ya, yang paling baik warisan dari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi ini orang-orang agung, orang-orang mulia, orang-orang terhormat, ya, orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Mereka tidak memberikan warisan 1 dirham dan 1 dirham, dinar dan dirham. Artinya mereka tidak mewariskan dunia. Wa innama warrasul ilma. Para nabi, orang-orang yang terhormat, orang-orang yang mulia, orang-orang yang dicintai oleh Allah, mereka hanya mewariskan ilmu yang bermanfaat. Ini kita ketika kita masuk ke majelis ilmu, kita sedang menerima warisan Nabi, harusnya gembira, ya, harusnya Coba orang yang mendapatkan warisan ada hubungan tidak dari orang yang menjadi sebab dia mendapatkan warisan? Ada hubungan tidak? Ada hubungan dekat. Leres. Sanajan jauh imahna, da masih keneh anakna menang warisan di bapadan teu. Sanajan jauh imahna, kusabab aya hubungan darah jadi kengeng wari pamajikan sanajan jauh, indung bapak sanajan jauh. Begitu juga kita, meskipun kita jauh secara zahirnya dengan Nabi, tapi kita dapat warisan apa? Ilmu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita alhamdulillah ada hubungan dekat dengan beliau. Apa buktinya? Kita dapat warisannya. Ya, kalau tidak ada hubungan, moal menang warisan. Maot mayit, dukut tetangga, lain anakna, lain pamajikanna, lain bapana, naon menang warisan tuh, ente ada hubungan. Meskipun jauh jaraknya, zahirnya, tapi ada hubungan. Apa hubungannya? Dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berarti ada hubungan dekat dengan Nabi yang menjadikan wasilah dia mendapatkan warisan Nabi, ya. Maka kita harus berterima kasih kepada Allah, ya, bersyukur. Alhamdulillah kita dapat warisan tiap pagi. Kira-kira mau dibagi ke warisan enggak isuk-isuk kumaha? Atoh teu? Wah, uga poe isuk-isuk warisan 1 miliar. Semangat moal. Wah, semangat atuh rek tinggalin moal. Oh, 1 miliar enggak poe. Kira-kira sakumaha tah? Wah, bingungnya dari bagi. Buyan itu loba-loba teuing. Ya, harga da ilmu teh leuwih tibatan 1 miliar. Naon hargana ilmu? Matak maut husnul khatimah. Eta urang nu diteangan ku urang teh. Ya, sing atoh narima ilmu teh leuwih tibatan 1 miliar. Ente disawer 1 miliar ya semangat teu? Disawer ilmu nunutan bahaya. Sawer ilmu nunutan. Cek atuh sing semangat sawer ilmu teh. Warisan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu warisan Kangjeng Nabi kudu semangat, kudu atoh, ya, giat. Unggal poe di auran itu disawer, ngan teu beda teka tigali we jawer teh kitu. Keur disawer itu teh. Ngan beda aik sawer ilmu bakal katunuh. Aduh, sawer ilmu mah jeung haroream deui nyokotna ge deh. Ngadengekeun haroream, ngapalkeun haroream, nya.